Dear viewers, Yes. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast kali ini yang akan membahas tentang topik yang sangat panas di kalangan masyarakat ya teman-teman. Yang sering kali mengatakan, anak pariwisata itu kerjanya ngapain sih? Pasti jalan-jalan aja. Dan nanti lulus kerjanya pasti cuma jadi tour guide nih guys. Oke guys, maka kita akan mengupas tuntas tentang anak pariwisata ini. Dan kita sudah mengundang para narasumber kita yang sangat-sangat keren. Dan sudah kuliah di jurusan pariwisata ini. Oke, boleh saya hello dulu dong. Halo semuanya. Oke nih, sebelum Dev Viewers bertanya-tanya nih, siapa nama kakak dan abang-abang kita yang cakep ini? Boleh dong kenalan sedikit-sedikit kepada Dev Viewers. Oke, mungkin mulai dari abang yang di depan saya ya. Oke. Hai deh viewers. Hai. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Paul. Saya dari jurusan destinasi pariwisata. Oke. Halo semuanya, Hai. perkenalkan nama aku Aya, aku dari jurusan destinasi pariwisata juga nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zekwanzi dan Ginting dari jurusan destinasi pariwisata. Oke nih Dev Viewers pasti udah kenal ya sama abang dan kakak-kakak kita ini. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, boleh nih Kak spill dong kenapa ngelanjutin studinya di destinasi pariwisata tentunya ya. Wow. Oke, sebelum kita melanjut, boleh dong tepuk tangannya biar kita juga semangat semua nih. Ya, oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, saya Paulus Giawa, saya kuliah di jurusan destinasi pariwisata sendiri, dan alasan saya memilih jurusan tersebut karena menurut saya this is my passion sih tentunya. Dan alasan-alasan berikutnya itu karena satu, orang tua saya juga mendukung dan saya orangnya itu suka memimpin. Yang dimana kan di jurusan pariwisata itu kan sebagai tour guide iya kan gitu. Dan saya juga memilih destinasi pariwisata itu karena saya ingin menambah wawasan saya di dunia pariwisata tentunya. Seperti itu Kak. Wow, keren ya. Oke, boleh tolong ditepuk tangan ya teman-teman. Oke, boleh dilanjutkan? Nah kalau untuk aku nih awalnya ke Gocek Kak. Oh, Wow. Karena katanya itu kan pariwisata, jalan-jalan gitu ya Oh. kan. Makanya siapa yang gak mau masuk pariwisata jalan-jalan. Iya, Tapi seiring berjalannya waktu aku memang masuk pariwisata juga karena passion juga kata Paul. Dan aku suka berpetualang, Wow. aku suka ke keren. tempat-tempat baru gitu. Wow, keren banget Kak. Terima kasih. Boleh nih dilanjutkan abang ganteng yang satunya. Makasih Kak. Jadi aku milih pariwisata karena pertama itu emang yang ku mau dari SMA. Baru karena tidak kesampaian di Udayana, jadi ke sini kuliahnya. Baru juga sama kayak teman-teman yang lain karena passion, suka jalan-jalan. Oh, oke. Keren. Oke nih Dev Viewers pasti udah tahu nih narasumber kita kenapa ngelanjutin studinya di destinasi pariwisata Politeknik Pariwisata Medan nih. Oke, kalau begitu kita boleh masuk ke pertanyaannya ya kakak-kakak dan abang-abang. Oke nih, apa benar nih Kak fakta atau mitos anak pariwisata itu kerjanya cuma jalan-jalan aja? Boleh dong kasih pendapatnya. Wow, mengenai hal seperti itu apa sih kenapa bahwa jurusan pariwisata itu hanya dibilang sebagai orang-orang yang jalan-jalan aja? Tentunya itu bukan hanya jalan-jalan guys, kita juga bisa menambah wawasan atau nambah pengetahuan. Disclaimer dulu bahwa kita mengatakan bahwa perkataan-perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa pariwisata itu hanya jalan-jalan aja itu mungkin ada benarnya dan ada juga mungkin tidak benarnya ya guys ya. Salah satunya itu saya sebagai mahasiswa jurusan pariwisata mengaku bahwa ya memang benar jalan-jalan saja, tapi di jalan-jalan itu saya juga sekalian belajar atau sekalian menambah wawasan. Seperti kemarin juga pas semester 1 itu kami mengadakan field trip yang dimana kami jalan-jalan ke Sikabung-Kabung atau Bukit Lawang juga kami pergi ke sana, dan di sana kami bukan cuma hanya sebagai jalan-jalan bukan, tapi di sana juga kami belajar apa atraksi yang ada di sana, terus budaya-budayanya, kami memahami bagaimana sampah itu bisa jadi ekobrik, di situ kami belajar.
dan itu juga yang membuat kami itu menambah wawasan kami tersebut. Terima kasih. Wow, keren nih ya. Boleh dong kakak-kakak yang lain di-spill nih. Kalau menurut aku sih itu mitos ya teman-teman. Karena pariwisata ini bukan tentang jalan-jalan doang. Karena dari pariwisata ini juga kita bisa menjadi menteri. Oh my god. Wow, my God. menteri. Bener. Menteri betul. Keren. Eh, udah sih kalau menurut saya itu mitos. Nah kalau menurut aku nih 50-50 juga kayak kata Paul, ada benernya ada mitosnya juga. Memang benernya ya kita jalan-jalan ya, tapi di balik jalan-jalan itu harus ada hasil laporan yang kita cari, Iya. hasil observasi, dokumentasi. Jadi bukan sekedar jalan-jalan aja guys. Oh, berarti mitos dan fakta ini ya. Iya betul. 50-50 lah, Kak, Iya, ya, bener-bener. 50-50. Oh. Oke nih Kak, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Boleh dong Kak di-spill apa saja sih yang dipelajari di destinasi pariwisata nih tentunya? Oke, tentunya di destinasi pariwisata itu kami belajar banyak hal sih, mulai dari mata kuliah dulu ya. Kami itu ada belajar mengenai pengantar pariwisata yang dimana kami di situ membahas apa unsur-unsur atau dasar-dasar dari pariwisatanya tersebut gitu. Benar-benar. Terus ada juga pengelolaan usaha pariwisata. Di situ kami kayak membuat paket-paket wisata atau membuat bagaimana supaya destinasi itu dapat berkembang gitu. Terus kami juga baru-baru ini belajar mengenai pengantar destinasi pariwisata. Di situ kami diajari atau diarahkan untuk mengelola sebuah destinasi nih tentunya teman-teman. Di situ kami disuruh untuk merancang bagaimana membuat sebuah destinasi itu dapat berkembang, terus bagaimana membuat destinasi itu bukan hanya sebagai tempat tujuan atau hanya sebagai tempat yang dimana wisatawan berkunjung atau melihat-melihat, bukan, tapi di situ juga bagaimana kami diajarkan untuk membuat destinasi itu untuk tempat edukasi untuk wisatawan gitu. Supaya mereka juga bisa belajar bahwa destinasi itu bukan hanya tempat untuk bermain-main, bukan tempat hanya untuk senang-senang, bukan, tapi di situ kami diajari untuk lebih lagi mengetahui bagaimana sih destinasi itu dapat berkembang gitu. Bagaimana wisatawan itu lebih nyaman lagi di destinasi tersebut gitu. Seperti itu, Kak. Wow, keren ya. Berarti belajar banyak ya Kak Belajar ya. banyak tentunya. Kalau dari aku sih, kalau tentang belajar sih di pariwisata ini masih ada belajar bahasa Inggris ya namanya teman-teman. Iya, benar. Jadi kita Itu itu tentu. emang basicnya harus bahasa Inggris di pariwisata. benar. Baru kita juga ngada belajar tentang ekonomi pariwisata. Di situ kita belajar tentang pendapatan pariwisata di Indonesia. Baru berapa sih pendapatan di tiap daerah gitu. Oh, iya. Jadi tidak lepas dari matematika juga. Wah. Masih ada Banyak ya, hitung-hitungan. belajar Tetap ada- banyak tetap ada berarti ya. matematikanya ya, Matematikanya guys, ya ya, tidak teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin kuliah yang nggak ada matematikanya bukan Pariwisata. bukan pariwisata. Iya betul. Betul. Dan bahkan yang baru aku tahu nih, selain jalan-jalan aja pariwisata ini juga mencakup dunia bisnis Kak. Oh, Iya, tentunya. bisnis ya Iya. teman-teman. Money, uang. Oke. Iya, karena kan kami juga ada kemarin itu belajar mengenai manajemen pariwisata Iya, benar nih tuh. tentunya. Iya. Berarti kan di situ kita mengatur atau mengelola keuangan di destinasi tersebut gitu. Bukan hanya kita sebagai jalan-jalan, bukan hanya happy Happy atau aja. healing-healing Angkat aja. koper gitu. ya Kak, Healing-healing bukan doang. cuma angkat Bukan koper cuma ya. itu tentunya kami sebagai mahasiswa pariwisata nih harus mempelajari baik dalam maupun luar di destinasi tersebut. Benar. Ya. Mengelola keuangan, mengatur keuangan di destinasi pariwisata, terus bagaimana bahasa. kami itu dapat berjalan dari awal sampai akhir itu kami memang benar-benar diatur di destinasi pariwisata Benar, tersebut. Wow, keren ya Kak Iya. ya. Oke nih Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya itu saya ingin bertanya nih Kak, menurut kakak-kakak penting gak sih komunikasi di destinasi pariwisata itu, manajemennya dan problem solvingnya? Mungkin gimana nih Kak pendapatnya? Wow, tentunya kalau komunikasi nggak salah lagi ya. Kalau komunikasi ini kan harus anak pariwisata banget nih Iya. tentunya. Betul. Karena kan kita dilatih sebagai tour guide atau sebagai leader nih tentunya. Menurut saya sih kalau hal tersebut sangat-sangat diperlukan oleh anak pariwisata tentunya. Apalagi kan kita ini kan memimpin atau mengarahkan seseorang. Jadi kita itu harus dapat mengasah skill komunikasi kita, terus cara kita untuk mengajak orang lain, terus cara kita untuk berada di komunikasi yang baik dan benar seperti apa, itu menurut saya sangat-sangat penting sih. Kenapa komunikasi itu sangat penting di dunia pariwisata tentunya.
Baru kita juga di kampus ini belajar komunikasi Kak. Bukan kayak tentang teori-teori terus gitu. Jadi dosen-dosen itu nyuruh kami untuk kayak presentasi sendiri-sendiri gitu. Oh. Jadi dia lebih melatih untuk Komunikasinya komunikasi ya, atau Kak, ya. public Benar-benar. speakingnya gitu. Dan juga ini kita kan sistemnya face to face ya Kak dengan wisatawan. Jadi kalau misalnya nih kita miskomunikasi dengan wisatawan, jadi berdampak ke wisatawannya. Wisatawan juga nggak tahu apa yang kita maksud. Iya, Oh. seperti kata Zekwan tadi, di kelas kita juga sering yang namanya itu presentasi Iya, nih. benar-benar. Itu adalah hal-hal yang mengarahkan seorang mahasiswa pariwisata itu untuk lebih lagi mengasah skillnya gitu, untuk lebih Sebelum lagi. bertemu wisatawan Iya, ya. betul banget. Wow, Iya. keren ya Kak ya. Iya. Berarti udah biasa dong, komunikasinya udah pasti bagus banget nih Wow, ya. bisa bilang 50-50 lah, Kak. Keren. Tapi komunikasi sama itu nggak bagus. Aduh. Kak. Aduh, yang itu jangan urusan dulu dong. belakang Bang ya. Zekwan ini Itu urusan Nggak belakang dunia ya. pariwisata Iya. banget. Oke, Yang lanjut. penting komunikasi sama wisatawannya yang Harus bagus ya. terjaga Itu- supaya itu yang menarik paling ya bagus itu, Kak Kak. ya. Iya, supaya menarik gitu Iya, loh, supaya di Bang. destinasi kita itu bisa ramai pengunjungnya Iya, gitu. biar Betul. maju loh, Biar Bang. maju, biar berkembang. Iya, betul, betul, betul. Oke. Oke nih, setelah itu boleh dong tantangan apa saja nih Kak? Tadi kan udah pernah nih field trip ke beberapa daerah ya. Boleh dong ceritain tantangan apa saja yang dihadapi ketika turun lapangan gitu. Oke, kalau mengenai tantangan sih sebenarnya kemarin kan kami ke Bukit Lawang ya. Ke Bukit Lawang itu menurut saya tantangannya itu satu mungkin pendekatan kepada masyarakat nih harusnya. Karena kan kami baru terjun juga ya. Jadi harus melatih bagaimana jiwa kami itu bisa berada sama masyarakat tersebut gitu. Terus tantangan keduanya itu karena kami juga baru pertama kali ke sana, belum mengetahui yang namanya itu aksesibilitasnya. Jadi kami berpikir bahwa di sana itu kayak full, kayak mulus terus jalannya, kayak berhasil aja. Iya kayak gitu. jalan Ternyata tol enggak ya ya, Bang, Kak ya. ya. Ternyata enggak, kami harus melewati yang namanya tuh kayak apa ya, jalan-jalan yang geradakan gitu ya. Betul, Kak, betul, ya. Itu juga merupakan tantangan sih menurut saya. Terus tantangan berikutnya itu adalah mungkin kurang di amenitasnya sih, karena kan apa tuh kayak toilet mungkin masih banyak yang Betul. belum tersedia di sana ya Iya. Kak. Terus tempat pembuangan sampah juga masih belum tersedia sih di sana. Menurut saya Kak, oke. Kalau Kakak dulu. kalau menurut saya nih ya Kak, jaringan internet nih yang Oh. kurang. Masih lelet gitu ya Betul Kak. Kak, apalagi waktu di daerah Sikabung-Kabung ya lumayan parah dibanding Bukit Lawang. Karena kita anak Gen Z nih kan. Iya. Jadi kita butuh internet, Internet ya dimanapun, Kak. kapanpun. Real time gitu ya. Asal ada harus. foto dikit pasti. Iya, langsung mau ngepost gitu ya Iya, benar. ceritanya ya. Tentunya. Biar orang-orang tahu kita lagi ngapain ya pasti Betul. tentunya. Baru satu lagi ya Kak. Kalau di mana kemarin? Di Bukit Lawang. Nah, di Bukit Lawang itu tempat parkirnya nih Kak kurang. Oh iya Iya, benar-benar. kurang. Jadi kayak kita harus ngantri gitu tempat parkirnya. Gak bisa kayak Nggak bisa gitu. langsung ya Kak ya. Oh. Gitu sih Kak. Berarti masih banyak dong kayak Kak tantangan yang masih dihadapi mahasiswa pariwisata tentunya. Iya, sebenarnya bukan tantangan sih Kak, lebih ke bagaimana mungkin Kami. pokdaris dari sana itu mengatur lebih baik lagi gitu. Oh, berarti masih kurangnya hubungan antar masyarakatnya ya Kak dan Iya. Pokdarwisnya. Oke. Mungkin sih Kak, oke. Oke nih Kak, yang paling hot nih Kak. Wih, Apa itu Kak? Pasti Penasaran aku kepo Kak. ya, Iya, di pasti. viewers Kepo pasti banget. kepo ya. Aduh. Apa betul nih peluang kerja anak pariwisata cuman Waduh. jadi tour guide nih Kak, yang seperti dibilang orang-orang cuman memimpin wisatawan nih. Boleh Waduh. dong di spill nih peluang kerjanya. Wow, ini mungkin pertanyaan yang luar biasa ya guys. Iya. Bener-bener. Pertanyaan yang mungkin the Cuan viewers nih. juga harus tahu. Tahu, nih. iya. Terus sebelumnya saya mau dong tepuk tangan dulu dong. Iya dong, biar makin Iya, semangat biar ya makin Kak ya, semangat. biar Iya, makin iya, semangat.
Kalau mengenai pekerjaannya, menurut saya itu lapangan pekerjaannya mungkin besar ya guys, Dear viewers. Seperti salah satu yang tadi itu adalah tour guide. Kita juga bisa jadi tour guide, bisa jadi konsultan, atau bisa juga jadi sebagai manajemen dalam destinasi tersebut. Pokoknya kita kalau pekerjaan jangan bimbang lah guys untuk masuk pariwisata, pasti banyak peluang lah ya. Iya. Apalagi kan sekarang itu lagi booming-boomingnya kayak di destinasi-destinasi yang baru-baru. Jadi kan membutuhkan membuka lowongan-lowongan pekerjaan yang besar-besaran nih tentunya guys. Terima kasih. Yang lainnya? Boleh dong Kak di-spill nih Kak. Mungkin kakak-kakaknya nih setelah lulus mau Iya, jadi mau jadi apa nih apa? ke depannya? Iya, betul Kalau- dong. Kalau aku nih ya, aku tuh udah kebayang nih Kak, setelah lulus nih aku mau jadi apa. Aku setelah lulus tuh pengen join ke event organizer Kak. Wow, keren gimana, Kak? banget. Di mana Di mana nih? nih? Di mana nih? Spill dong, spill Spill dong dong. tempatnya. Ya, pokoknya di luar Sumatera ya guys ya. Amin, kita doain ya Amin, guys. amin doain ya guys. Kalau aku sih Kak, kalau tamat dari kampus kita yang tercinta ini, Oh, yes. rencananya bakal ngelanjut nih Kak ke S2. Wow, Amin. Jadi kayak Wah, guys. belajar dulu, baru kalau puji Tuhan kalau nanti Tuhan ngasih, kita bakal jadi Menteri Pariwisata. Amin. Nanti abang kita Zekwan ini yang akan mengatur semuanya. Semuanya, Makin iya. maju ya, Bang, ya? Makin maju Makin dong maju. pastinya Betul, ya. betul. Nanti Makin kalau meningkatkan kemana-mana devisa gratis. negara ya. Wow, Ingat dong tentunya. kita ya tentu pastinya ya. Nanti tiket pesawat ke Jakarta nggak 2 juta lagi, jadi Wow. Oh, Nanti jadi berapa nih Bang? dikortingkan. Jadi Berapa 3 nih? juta nih. enggak dong, Oh, jadi jadi 500.000. 500.000. Ingat ya Bisa guys, nih. Catat janji ya, guys. menteri kita Janji ingat ya, menteri janji kita. menteri kita nih guys. doain Calon dulu. menteri nih, calon. Iya, menteri. calon Calon, menteri, calon menteri. Mudah-mudahan cepat terkabul ya Bang ya. Amin, amin, amin. Oke. Kalau Bang Paul ini cita-citanya apa Bang? Tamat dari sini. Oh, kalau cita-cita saya sih sebenarnya nggak jauh-jauh ya, karena saya juga suka orangnya itu suka berbicara, terus suka ngajar. Tentunya nggak jauh-jauh dari saya mau ngelanjut jadi dosen tentunya. Wow, jadi dosen teman-teman. Doain aja Keren mungkin ini. nanti saya ngelanjut S2 di S2 dosen atau ngajar di salah satu kampus ya. Terus kalau setidaknya nanti juga tidak terkabulkan, otomatis nanti saya juga akan ngambil yang namanya itu konsultan pariwisata tentu. Wow, Amin. boleh dong guys nanti yang mau pergi kemana nih? Kemana nih? Ke Labuan Bajo, lihat Iya, pantai boleh Delpi. dong. Oke. Boleh nanti berkonsultasi dengan Abang Paul ya Oke, teman-teman. pasti dibantu. Betul. Lanjut lagi. Tapi sih Kak, sedikit ya Kak. Kalau Iya, misalnya gimana nih, emang Bang? nanti Tuhan gak ngasih aku jadi menteri nih. Ragu-ragu ya. kalau- Abang Zekwan Ragu-ragu nih banyak nih, guys guys. ceritanya. Banyak lah, masih anak muda Kak. Iya, Betul itu Kak. oke. Betul itu Bang. Grogi ya. Kalau aku sih Kak, rencananya yang kedua itu menjadi kru cabin. Wow. Gitu. Karena kenapa cabin, kru guys. cabin Kak? Karena di pariwisata ini kan kita nggak belajar tentang wisata-wisata juga Kak. Jadi Iya. kayak hospitality-nya juga Bener, kita bener, belajar, bener. kayak Betul. grooming gitu kan. Kalau di pesawat-pesawat itu dia juga kayak hampir sama gitu Kak. Jadi Di tidak pariwisata jauh ya, Bang? tidak jauh Beda. beda. gitu. Wow, keren ya guys. Mau di mana nih Bang jadi kru kabinnya? Spill dong. Di Arab dong. tentunya kan Wow, Emirat ya. Emirat. Iya, Ya, guys. Emirat Arab. Oh Puji my Tuhan. God. Oh my Doain, god. doain. Keren banget Keren, nih ya keren. Bang Zekwan. Wishlist. Heeh. Kita Mudah-mudahan aminin ya, tercapai. guys. Aminin Amin. dong guys. Amin. Oke, kita lanjut lagi mengenai pariwisata tadi ya, yang dimana tadi kan teman-teman semua juga mengatakan bahwa pariwisata itu bukan hanya tempat sebagai jalan-jalan atau yang bukan sebagai tempat yang dimana orang-orang itu menganggap pariwisata itu hanya jalan-jalan aja, bukan. Tapi di sini kami mengatakan bahwa pariwisata itu mengajarkan kita berbagai banyak hal, mulai dari mengasah komunikasi kita itu seperti apa, terus mengelola, terus mengajari kita berbagai hal gitu tentunya. Dan menurut kakak abang juga yang di sini juga seperti itu ya kak ya? Bener Iya Bang. dong. Bener banget Bang Paul. pastinya. Jadi kalau masuk pariwisata itu peluang kerjanya itu sangat banyak Kak, bukan cuma jadi tour Tour guide guide aja ya Iya. Bang, bukan kerjanya cuma ngangkat koper aja ya Bang ya. Bukan dong, Nyari Kak. spot foto yang bagus di mana ya Bang ya. Bukan. Jadi Dep viewers sudah pada dengar nih. BTW Kakak, kalau misalnya tamat dari Poltek Par ini rencana
ngambil Wow. apa kemana Kak? Nah iya nih kita tanya dulu nih ya guys. Kita tanya hostnya. dulu Ini hostnya. hostnya ya ditanya ya Betul. teman-teman. Kemana, Ini Kak? kepo banget ya. Kepo banget nih Kak, banget banget Oke banget. nih. Tingkat dewa nih Kak. Doain ya teman-teman jadi DPR. Amin. Amin. Iya, realistis saja. Betul. Nanti doain saya jadi DPR di Komisi 7 ya teman-teman. Aduh, Amin. 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 Nanti saya buat devisa di pendapatan di pariwisata itu makin meningkat, pastinya nomor 1 ya teman-teman. Wow. Amin. Aminin dong. Amin. Jangan korupsi ya Kak. Oh, Sudah menyenggol. langsung disenggol nih abangnya. Iya. Atau mau dibagi-bagiin uangnya nih? Jangan dong. Oh, yes. Nah, untuk the viewers juga mengetahui bahwa cita-cita kakak ini kan jadi DPR ya, Iya, DPR. teman-teman. Ini juga salah satu bukti bahwa pariwisata itu bukan hanya jalan-jalan. tentunya. Iya teman, bukan Tentunya juga cuma bisa ngangkat jadi koper ya. DPR. Iya tentunya. dong Betul pastinya banget. dong Menteri. bang. Itulah mengapa pariwisata ini dikatakan membuka banyak lowongan pekerjaan, Betul. membuka banyak cara-cara orang. Iya, seperti itu. betul sekali. Lanjut. Jadi gimana nih kak? Kenapa Kak? Oke, kita bercerita mengenai mungkin orang kakak-kakak dan abang-abang pernah kan yang namanya itu berkunjung ke Ke suatu destinasi. iya, benar, Betul. benar. Boleh dong bagi-bagi pengalaman kepada kami. Kami iya. Dari mana nih? Apalagi Dari- abang Jackwan nih, Iya, tentunya benar. pasti Iya. iya postingan Instagramnya itulah Wow, teman-teman. selegram banget. Iya. Spill dong bang Biasa aja, Instagramnya biasa bang. Salting Spill dulu, gitu Bang. ya. Boleh nih Bang Jackwan, udah kemana aja nih? Udah mengunjungi destinasi apa aja nih? Di Sumatera atau luar? Oh Kak? di Boleh, luar, boleh, boleh di boleh. mana Iya, aja boleh di boleh mana dong aja. Bang. Kalau di luar masih si Jakarta sama Bandung doang sih. Kak. Wah, kemana aja nih di Jakarta sama Bandung nih? Kalau di Jakarta ya ke ibu kotanya, Oh, ke Jakpus gitu-gitu Kak. ke sih, kota Kak. tua datang nggak Bang? Kalau aku sih ada kayak saran nih Kak di Bandung. Karena Bandung itu kan macet banget nih. Iya Betul. betul sekali. Baru kemarin itu ada namanya kayak jalan trotoar di atas gitu. Jadi kami kemarin itu waktu SMA itu naik kan ke atas. Tapi kami nggak tahu itu fungsinya buat apa. Baru setelah aku cek di TikTok atau sosmed, ternyata itu rencananya itu dibuat kayak stand-stand gitu. Oh stand apa nih Bang? Stand-stand tempat orang berjualan gitu Kak. Oh, Semacam car free night gitu ya bang ya. Tapi di atas jalan gitu. oh, Baru tapi itu nggak berjalan Kak. Jadi itu kayak tugasnya Pak, tugasnya siapa Tugas nih Bang? siapa nih? Tugasnya siapa nih? menurut saya itu tugas pemerintahnya sih Kak. Lebih tepat untuk membuat sesuatu. Jadi bangunannya itu tidak sia-sia gitu. Oh, berarti tentunya ke pengelolaan struktur Oh, uang. iya, nih. betul Iya betul Jadi kayak sekali. nggak berfungsi gitu jadinya Kak. Jadi tempat-tempat yang negatif Kurang, gitu. oh iya. Oke. Gitu sih. Kalau menurut kakak mungkin kemana aja? Kalau untuk saat ini, kalau di Sumatera saya sudah ke Danau Toba, Danau Wih, Ikonik Danau ya. Toba nih Betul super itu. prioritas nih ya Bener. guys. Keren banget Keren nih Kak. banget. Boleh dong cerita pengalamannya Di pas Danau di Danau Toba. Kalau menurut aku pribadi, kalau untuk makanan nih yang agak susah, apalagi yang Muslim ya, kayak aku Muslim. Di Danau Toba itu belum terlalu Muslim friendly guys, apalagi di pusat kota. Kecuali kalau kalian nginapnya di hotel itu masih Muslim friendly menurut aku. Terus kalau untuk jalannya ini juga nih, karena di trotoar itu bukan berfungsi sebagai tempat kita berjalan jualan kaki, itu sekarang udah jadi tempat jualan malahan. Jadi kalau kita mau jalan di pinggir jalan nih itu kan jadi harus bersamping-sampingan sama kendaraan-kendaraan, dan itu cukup bahaya ya Bang Iya. ya. Membahayakan Iya sekali. betul. Oke. Berarti cuma itu Kak keluh kesahnya. Ya sejauh ini masih itu keluh kesah untuk keindahan alamnya dan semuanya aku top banget sih Danau Toba. Bagus dong. Ajak aku naik Bagus. jet ski dong Kak. Aduh, infokan aja Sun Bang. ya. Sun. Boleh nih Abang Paul gimana nih Bang, udah kemana aja nih? Wow, tentunya Dengar-dengar kalau- udah ke Nias nih Iya, teman-teman. betul Keren banget. Jauh banget nih Bang Paul Surfing. mainnya nih. Iya. Oke. Surfing Bang Paul di sana. Jadi di sini saya mau membagi pengalaman saya sendiri yang pernah saya kunjungi tapi masih di sekitaran Sumatera sih.
Oh, Jadi- masih Sumatera. Iya, salah satunya itu kemarin saya pernah ke Tapanuli Utara nih tentunya. Wow, Habis dari- jauh. Takut ya Bang. Bang ya, jauh dong. Lumayan Kak. Terus habis dari Tapanuli Utara, biasanya kami juga berangkat ke Tapanuli Selatan. Habis itu kami ke Sibolga. Dari Sibolga kami menuju ke Nias nih tentunya. Nah di Nias ini mungkin pengalaman yang bisa saya share kepada deep viewers nih tentunya bahwa Nias itu merupakan sebuah kota kecil nih, kecil tapi keindahan alamnya tuh luar biasa nih teman-teman. Wow, jadi Bener-bener. pengen nih Bang datang ke situ. Iya, jadi kemarin itu saya berkunjung ke 3 desa, yang dimana desa pertama itu saya berkunjung ke desa Baumatuluo nih tentunya Kak. Kita berbicara mengenai desa Baumatuluo. Nah desa Baumatuluo ini merupakan desa wisata dan desa ini itu sudah lama adanya sebelum perang-perang itu memang desa ini sudah berkembang gitu Kak. Tapi ini masih disusun untuk pembuatan master plan-nya gitu. Nah desa Baumatuluo ini merupakan desa yang berada di atas bukit nih tentunya. Makanya kenapa dia dibilang merupakan desa Bawu. Bawu itu di atas, Matuluo itu matahari gitu Kak. Oh, Iya. punya arti gitu ya Bang Iya ya. punya arti. Jadi Nggak filosofi dia. Iya betul. Desa Baumatuluo ini desa di atas bukit, Bukit nih tentunya. gitu. Nah di situ juga ada banyak rumah-rumah yang memang rumah-rumah desa dulu yang masih dijaga ketat oleh masyarakat lokalnya nih Kak tentunya. Apalagi kan kita sebagai mahasiswa pariwisata, Pariwisata. harus tetap membudidayakan yang namanya itu adat istiadat nih Iya, tentunya Kak. betul Apalagi sekali. kan kayak sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita itu harus kita tetap jaga. Nah di sana itu masyarakat lokalnya itu sangat kental dengan adat istiadatnya yang dimana tuh seperti adanya rumah adat atau rumah raja yang di sana masih dijaga ketat dan dimana itu memang sekarang udah diubah menjadi homestay nih Kak tentunya, tempat Oh, penginapan. jadi menambah pendapatan Ya, pastinya itu ya tentunya, Kak, Bang. iya. Itulah mengapa pariwisata ini bukan hanya cuma jalan-jalan tapi bisa menghasilkan duit juga nih Betul. tentunya. Iya, Peluang pasti bisnisnya dong. gede. Gede Peluang ya bisnis Nggak guys. menghabiskan duit. Tapi Iya. menghasilkan menghasilkan, duit. benar-benar. Betul Duit, sekali. iya. Jadi di sana itu masih ada rumah-rumah raja atau di situ juga kemarin di depan rumah rajanya itu ada batu megalitikum. Wow. Oh, Iya itu batu Yang yang batu loncat sejarah itu ya Bang ya? iya di situ sebelahnya lagi kan itu beda lagi. Oh, Iya. beda ya Bang. Itu beda lagi. Jadi, batu megalitikum ini merupakan batu yang memang sudah ada di depan rumah raja itu yang dimana itu gunanya dulu sebagai tempat untuk musyawarah masyarakat setempat gitu. Jadi masyarakat kalau ada mungkin kendala-kendala, jadi rajanya itu dulu musyawarahnya itu di situ. Jadi itulah tempat atau fungsi dari tempat batu megalitikum tersebut. Wow, Keren keren ya. nih guys. Bang. Iya Tapi- budayanya tapi- sangat kok. Tapi aku mau nanya nih Bang dikit Oke. tentang batu-batu lompat itu. Betul. Bong. Aku juga tadi mau nanya. Yang kita tahu kan bahwa batu-batu lompat itu untuk kayak menyatakan cowok itu udah Jadi siap. Dewasa Oh, ya oh, teman-teman. Apakah itu emang betul atau gimana? Dan kalau emang betul itu emang masih dilakukan sampai sekarang atau enggak? Atau enggak, iya Oke. betul nih Soalnya- pertanyaan yang sangat bagus nih Bang Soalnya untuk kami dev viewers penasaran juga. Oke, kita kupas tuntas. Oh Ada iya, sih. harus dikupas tuntas Oke, dong iya. pastinya. Nah, untuk batu lompat itu di Nias karena saya juga merupakan salah satu orang Nias nih, orang Iya, Nias. keren. Jadi mungkin saya bisa Bisa berbagi bahasa informasi Nias, Bang? kepada dev viewers. Bisa dong tentunya, Bang. Coba Bang, pakai bahasa Nias. Wow, halo dev viewers. Hai. Oke, kalau mengenai batu lompat itu di desa Baumatuluo, sekarang itu kalau filosofi yang mengatakan bahwa kalau filosofi yang mengatakan bahwa batu itu hanya dilompati orang-orang yang sudah dianggap dewasa, itu mungkin sekarang itu adalah jawabannya bukan ya, karena sekarang itu sudah modern atau mungkin sudah berkembang nih tentunya. Nah dulu itu batu itu tempat untuk remaja-remaja di sana, pemuda ya tentunya, pemuda di sana itu untuk melatih fisik tertentunya, yang dimana mereka di sana kan musim peperang-perang gitu ya, jadi kan masyarakat Nias Selatan ini tuh masyarakat desa Baumatuluo ini itu melatih fisiknya dengan melompati batu ini Kak, Oh, biar semakin lompat kuat batu. ya. Iya betul ya Bang. Iya. Dan filosofi yang mengatakan kalau sudah dewasa harus melompati batu itu mungkin sekarang tidak ya Kak. Karena itu hanya kata-kata zaman dulu supaya pemuda-pemuda itu harus tetap melatih mentalnya. Mentalnya. nih. Oh, Iya. berarti itu hanya sekedar
mitos-mitos 50 Blaka ya Bang ya. Iya. Cerita-cerita Cerita masyarakat, masyarakat dulu ya. iya. Biar supaya pemudanya itu harus tetap kuat nih Kak gitu. Iya. Untuk melatih fisik ya Bang Iya ya. tentu. Bener. Keren, Baru Bang, keren. aku mau nanya sedikit nih. Kalau misalnya kita mau lihat pertunjukannya gitu, itu emang tiap hari ada atau gimana? Biasanya itu bukan tiap hari ya Kak ya. Biasanya mereka itu Ada eventnya ada ya Bang eventnya ya nih. pastinya. Ada eventnya yang mana mereka itu membuat kayak tari-tarian doho biasanya. Itu doho kayak panah ya. Jadi Oh, mereka tariannya menggunakan orang itu. Nias ya Iya. Bang ya. Jadi di situ banyak pertunjukan seperti ada tari maena, terus fasihombo. Itu fasihombo terbang Kak, yang melewati, yang melompat dengan Batu ini tadi ya iya. Bang. Oh. Itu namanya fasihombo tentunya. Dan di sana juga itu banyak aktivitas-aktivitas masyarakat seperti salah satunya aktivitas masyarakatnya itu masih banyak yang bertani sih Kak, bertani. Terus berkebun dan sebagai ibu rumah tangga sih tentunya Kak. Oh. Iya. Berarti ini viewer sudah pasti nambah pengetahuan nih, betul, by betul. insight-insight baru tentang Nias pastinya ya Nias, teman-teman. Oke nih guys. Jadi penasaran nih sama Nias. Oh boleh dong. Oke. Oke tentunya juga kemarin tadi kan saya baru ngebahas desa Baumatulu ya. Iya, Di sini betul. juga saya mau membahas ada 2 desa lagi nih tentunya. Salah satu itu desa Hilis Metane. Hampir-hampir mirip dengan desa Baumatuluo yang dimana mereka juga mempunyai atraksi-atraksi yang sama seperti desa Baumatuluo. Dan yang ketiga itu ada desa Sorake nih, desa wisata Sorake. Nah di sini itu tempat para bule-bule nih tentunya. Mungkin viewers mau berkunjung atau mau melihat bule-bule banyak nih Boleh tentunya. lah. Nggak perlu Datang ke langsung Bali ya, ke Bang, situ Gak ya perlu ke Bang. Bali, di Sumatera ternyata ada Ada loh tempatnya tempatnya. bule-bule ya. Yaps, Mana iya. tahu dapat jodoh ya Bang ya. Iya. Kak- Langsung silakan ke Bagus, Nias bagus. nih. Iya, datang Jadi ke pengen Nias nih. ya teman-teman. Iya. Jadi di desa wisata Sorake itu ada yang namanya itu surfing class yang dimana mereka itu menyediakan untuk wisatawan belajar surfing. Karena di desa Sorake itu atraksinya itu adalah surfing dan di sana itu memang tempat untuk kita itu seperti kayak surfing di laut atau kayak pemandian-pemandian di situ ada gitu. Terus di sana juga kita bisa belajar mengenai bahasa-bahasa Nias tentunya gitu kan. Di sana juga mungkin kita bisa trekking, bukan mengelilingi sih tapi Lebih jalan di oh, sekitaran pantainya pantainya gitu. ya, Bang, Iya, ya. di situ. Itu tentunya gitu. bagus ya pastinya Nias ya teman-teman. Tapi Iya. Tapi dikit, gimana nih Kak. Bang? Aku mau nanya, kalau kita misalnya mau surfing nih, Oke. itu emang ada jadwal tertentunya atau gimana? Dan Atau ada tiap hari gitu ya baru Bang ya? dia diajarinya gimana gitu? Kan Oh. nggak semua orang bisa surfing. Gitu, Iya, kan. tentunya. Betul betul. Gimana Oke. sih? Kalau mengenai itu mungkin surfingnya itu setiap hari tapi kita lihat kondisi ya teman-teman ya. Cuaca Betul, gitu. Iya lihat cuaca karena kan dulu. itu ombaknya sangat-sangat tinggi ya apalagi diakui oleh internasional surfingnya. Wow, udah diakui ya Bang. Udah, Wow. Go tentunya. internasional. Go nih. internasional ya teman-teman. Apalagi kan bule-bule di sana banyak yang surfing langsung ya. Betul, Kemarin juga betul. sempat ada itu perlombaan surfing antar internasional nih tentunya. Wow. Tahu, tahu, tahu. Wow. Diadakan. Di Nias ya Bang? Di Iya, Nias iya. tentunya, Oh, di desa Sorake keren. tersebut gitu. Nah di sana kalau bukan menurut saya sih, tapi kalau kelas mungkin itu diajari oleh masyarakat lokal nih. Masyarakat lokal yang mengajari kita ataupun mungkin bulenya langsung nih yang mengajari kita. Nah untuk awal-awal mungkin kita diajari dasar-dasar dulu bagaimana bisa surfing secara perlahan di Iya. laut tersebut mungkin seperti itu. Sampai kita dapat menguasai bagaimana ombak itu bisa bergerak gitu. Berarti bagus ya Berarti- teman-teman. Berarti kemarin Abang Palu waktu ke Nias desa Sorake nyoba atau enggak nih? Wow. Penasaran nih Bang. Gimana spill nih dong. Bang? Tentunya tidak mencoba ya Ya. karena Iya, mungkin sayang Sayang sekali banget ya ya. teman-teman. karena saya juga agak sedikit parno terhadap laut ya karena Oh. apalagi kan surfing Takut tenggelam ya Bang? Iya, Atau takut hilang? takut hilang sih. Takut Dicuri. terbawa arus teman-teman. Iya, seperti itu. By the way Oke Bang, nih. aku boleh nih ya Kak Boleh nanya nih? dong. Mau nanya soal Nias nih Bang. Wow, boleh Wow. boleh. Karena kebetulan belum pernah ke Nias ya guys, jadi makanya tanya-tanya dulu. Gimana nih Bang untuk akomodasi ke sana, transportasinya gitu, dan apakah fasilitas di sana ini udah cukup memadai nih Bang untuk wisatawan Bang? Oke, kalau mengenai akomodasi mungkin kita bisa naik atau lewat perahu, bukan perahu tapi lebih
kapal, bisa lewat kapal atau bisa ada juga sih pesawat di sana tapi mungkin pesawatnya lebih kecil ya. Dan kita juga bisa naik mobil atau charter mobil nih tentunya. Wow. Kalau teman-teman juga mungkin ingin berkunjung ke desa wisata Bawah Batulu, itu biasanya kami kemarin itu charter mobil yang dimana kami membayar sekitar 600.000 udah bisa berkunjung ke 3 desa wisata tersebut Wow. gitu. Itu Lumayan jalannya murah gimana, ya. Lumayan murah, Murah ya ya, murah, Iya, teman-teman. charter mobil. Tapi itu jalannya rusak-rusak atau gimana bang? Mengenai aksesibilitasnya sih Aksesibilitasnya. mungkin sekarang itu lagi dalam perbaikan ya atau sekarang itu lagi ingin dikembangkan nih tentunya. Oh. Karena kemarin itu kami juga ke sana itu jalannya masih bagus atau mungkin ada sedikit-sedikit yang tidak terlalu bagus tapi menurut saya itu udah bagus lah gitu dari wisata-wisata yang lain dan jalannya juga sudah bisa Cukup terakses memadai gitu ya iya, Bang. cukup akses. Cukup memadai Berapa jam tuh teman-teman. bang dari Medan? Kalau dari Medan, kalau kami kemarin itu dari Sibolga sampai ke sana itu sekitar 10 jam sih baru sampai. Lumayan ya. Lumayan ya 10 jam baru teman-teman. sampai. Emang bang kalau di Nias itu nggak ada ini airport gitu? Airport Bandara. ada, bandara kan ada. Saya bilang tadi ada pesawat juga di situ. Cuman Oh. pesawatnya lebih kecil mungkin ya. Oh. Pesawat yang kayak capung itu ya bang? Iya, Oh. Tidak pesawatnya. seperti ke Bali gitu ya Bang, Oh, iya, airportnya ya. benar-benar. Oke. Oke. Gimana nih Dep viewers, sudah pada tahu kan gimana? Tadi narasumber kita udah berbicara tentang Nias pastinya. Kita sudah berkeliling ke Bandung juga, ke Jakarta dan ke Danau Toba pastinya. Pasti Betul. sudah menambah insight-insight baru nih kepada Dep viewers ya teman-teman. Gimana nih Bang, masih ada mau disampaikan gak tentang dunia pariwisatanya? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pariwisata itu bukan hanya jalan-jalan deh viewers. Betul. Tapi di sini di pariwisata ini kami diajarkan berbagai banyak hal tentunya. Dan kalau the viewers menganggap bahwa lulusan pariwisata itu hanya bekerja sebagai tour guide atau bekerja hanya sebagai seorang leader tentunya ya yang mengarahkan betul. wisatawan. Iya. Nah itu mungkin tidak benar ya teman-teman the viewers semua. Benar tapi bahwa tidak 100% bang. ya, Ya. tentu. Karena di pariwisata ini kita dapat membuka lowongan atau Pekerjaannya, iya, Bang. tentunya. Kita juga dapat mengakses dalam dunia apapun gitu tentunya. Karena kan dalam pariwisata ini tuh mencakup lingkup yang besar nih Kak tentunya. Umpamanya ini kita membuka sebuah destinasi. Ya. Sebuah destinasi wisata. Nah, di dalamnya itu pasti ada yang namanya tuh kita belajar hospitality tentunya. Nah, di situ di hospitality itu kita juga membutuhkan yang namanya itu kayak waiters, F&B tentunya iya. kan. Di situ juga kita membutuhkan yang namanya itu seperti manajer atau HRD di Betul. Di hotel hospi- tersebut. Iya. Dan di situ juga mengajari kita bahwa pariwisata itu bukan hanya lulusan yang menjadi tour guide tentunya bukan, tapi Betul. banyak hal yang akan kita raih tentunya. Nih gimana nih Dep viewers? Jadi kak kalau kalian mau join ke pariwisata itu bisa ke Poltekpar kok belajarnya. Baru kalau Poltekpar mana nih Bang? Poltekpar Medan. Poltekpar dong. Medan dong. tentunya. Poltekpar Baru Medan ya teman-teman. kalau tentang kerja tadi kak, kalau kita belajar di tour guide itu, kita kayak gini loh kak. Kita jalan-jalan tapi dapat duit gitu. Iya. Sekalian belajar. Sekalian belajar Oh, juga ya Jadi pastinya. kita kayak kerjanya nggak monoton di kantor ngetik-ngetik Ngetik gitu. iya Bang. Betul. Pasti mengelilingi suatu Berpetualang destinasi, kita nih. berpetualang, Berpetualang. betul sekali. Bereksperimen semuanya kak. Seperti yang Bagus ya. dikatakan bereksperimen sekalian Sekalian belajar. belajar, Menambah betul. wawasan. Menambah Walaupun mungkin wawasan. sakit atau kayak agak jatuh di destinasi. Tapi kan Agak nambah kepleset pengalaman. dikit ya Iya. Bang ya. Jadi experience deh gitu kak. Oke, bagus. Dan juga nih Kak, karena kan ini pribadi aku juga ya Kak, pengalaman aku dulu tuh sebelum aku aku mau masuk pariwisata ini banyak yang bilang, "Kenapa masuk pariwisata nih kerjanya tuh nggak jelas gitu kan. Kerjanya tuh nggak berbentuk gitu. Kerjanya cuma jalan-jalan." Padahal itu sebenarnya enggak ya guys ya. Kalian tuh selain ya tour guide, kalian itu bisa berbisnis guys. Kalian bisa membangun ya. atau mengelola suatu destinasi, dan juga kalian bisa bertemu dengan banyak orang. Jadi nggak cuman jalan-jalannya aja nih yang dilihat. Iya. Berarti banyak yang dipelajari. Iya. Oke nih. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada para narasumber kita. Beri tepuk tangan dong. Nah, terima kasih kepada narasumber dan teruntuk The Viewers nih ya. Sudah pada dengarkan dari narasumber kita ini.
kuliah di pariwisata itu kerjanya gak cuman jalan-jalan, gak cuman ngangkat koper, tapi kita belajar banyak ya teman-teman. Betul banget. Oke, jadi buat yang bingung nih ngelanjut di mana atau masih bimbang mau kemana, ayo dong kuliah di Politeknik Pariwisata Medan, Medan tentunya. tentunya. Ayo guys. Oke, terima kasih Dep Viewers. Ya.